Madagaskar, sebuah pulau yang terletak di Samudra Hindia di lepas pantai selatan Afrika, adalah pulau terbesar kelima di dunia dengan luas daratan 587.000 km dan 25,6 juta penduduk. Meskipun memiliki sumber daya alam yang cukup besar, Madagaskar menduduki salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Mengapa demikian? Dan mau tahu jawabannya? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya Boy King, host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Madagaskar. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama tingkat kemiskinan di negara Madagaskar. Prospek pembangunan di Madagaskar terus terhambat oleh potensi pertumbuhan negara yang rendah dan paparan terhadap krisis yang sering terjadi dan terus-menerus dalam beberapa dekade terakhir, mengakibatkan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,5%. COVID-19 membalikan lebih dari satu dekade pendapatan per kapita dan mendorong tingkat kemiskinan ke rekor tertinggi, yaitu 81%. Selanjutnya, krisis ini diperpanjang di Madagaskar Selatan oleh kekeringan bersejarah yang menyebabkan kegagalan panen yang meluas, kerawanan pangan yang meningkat, dan migrasi internal. Pertumbuhan ini mulai pulih pada tahun 2021, tetapi terganggu lagi pada tahun 2022 oleh gelombang ketiga pandemi yang diikuti oleh serangkaian peristiwa cuaca buruk dan efek buruk dari konflik di Ukraina. Secara khusus, lebih dari 450.000 orang terkena dampak 4 sistem badai tropis yang menghantam Madagaskar sejak awal tahun. Invasi Rusia ke Ukraina diperkirakan juga memiliki dampak penting karena akan berdampak pada prospek ekonomi di Uni Eropa yang merupakan mitra dagang utama di negara Madagaskar dan telah menyebabkan tekanan kenaikan yang signifikan pada harga energi dan pangan global. Konflik ini akan berakibat pada melambatnya pertukaran ekspor, memburuknya nilai tukar perdagangan, dan meningkatnya inflasi di Madagaskar. Dalam konteks ini, proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2022 yang lalu diturunkan menjadi 2,6%, yang menyiratkan bahwa PDB per kapita akan stagnan dan tetap sekitar 8,5 poin persentase. Potensi pertumbuhan ekonomi telah terkena dampak negatif oleh memburuknya sumber daya manusia, investasi swasta, dan tata kelola sektor publik selama krisis, dan diperkirakan tidak akan melebihi 4% dalam jangka pendek. Dengan latar belakang ini, tingkat kemiskinan diproyeksi tetap jatuh di atas tingkat sebelum krisis. Pemulihan yang diharapkan dalam kegiatan ekonomi akan diterjemahkan ke dalam penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap. Dari rekor tertinggi dalam sejarah sebesar 81% pada tahun 2020 menjadi 78,8% pada tahun 2023 dan 77,9% pada tahun 2024. Dengan demikian tetap berada di atas tingkat sebelum krisis.
Pertumbuhan tetap dibatasi secara struktural oleh modal manusia dan infrastruktur yang tidak memadai. Tingginya prevalensi informalitas dan petani swasembada, serta kelemahan tata kelola dan kelembagaan. Dengan tingkat adanya reformasi yang berani, Madagaskar mungkin membutuhkan 1 dekade untuk mengembalikan hilangnya pendapatan rata-rata yang terjadi selama krisis 2020 hingga 2022 dan lebih dari 70 tahun mencapai standar hidup saat ini di Rwanda, yang merupakan rekan aspirasi terdekat Madagaskar. Sumber daya manusia di Madagaskar termasuk yang terendah di dunia. Negara ini memiliki tingkat malnutrisi kronis tertinggi keempat di dunia, dengan 40% anak di bawah usia 5 tahun stunting. Selain itu, 97% anak Malagasis berusia 10 tahun tidak dapat membaca dan memahami teks pendek yang sesuai dengan usianya. Di sekolah dasar, 4 dari 10 anak putus sekolah sebelum kelas terakhir. Kondisi tetap sulit bagi sebagian besar penduduk, terutama di daerah perdesaan dan di daerah yang tertinggal, yang terus bernasib lebih buruk pada kematian anak, kehadiran di sekolah, tingkat melek huruf, kekurangan gizi, harapan hidup, akses ke transportasi, listrik, dan air minum, dan memiliki tingkat kematian anak tertinggi dengan hanya sedikit perbaikan sejak 2008. Tim Sisi Gelap Dunia menyimpulkan kekurangan pangan yang ekstrim di Madagaskar Selatan menyusul kekeringan selama 4 tahun terakhir telah mendorong negara itu ke ambang apa yang oleh para ahli disebut sebagai kelaparan perubahan iklim pertama di dunia. Pada tahun 2022, 1,64 juta orang diperkirakan menghadapi kerawanan pangan akut dan 30.000 orang mendekati kondisi kelaparan. Menurut klasifikasi fase ketahanan pangan terpadu, jumlah ini diperkirakan akan meningkat karena negara tersebut memasuki musim paceklik pra-panen reguler. Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.